Oke, untuk soal kali ini kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Soalnya adalah, apakah diagnosis yang paling tepat? Seorang laki-laki usia 62 tahun dibawa ke UGD rumah sakit dengan keluhan muntah dan buang air besar berwarna hitam. Oke, didapatkan di sini pada pemeriksaannya adanya malnutrisi, kemudian pada pemeriksaan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, tapi di sini didapatkan adanya ikterik, ginikomastia, lalu adanya bulu ketiak yang rontok, spider nevi, dan pada pemeriksaan labnya SGPT, SGOT-nya meningkat, bilirubin direct dan bilirubin totalnya meningkat, dan ada penurunan dari albumin serta globulin. Opsinya A. Sirosis hati dekompensata, B. Sirosis hati kompensata, C. Hepatitis B akut on kronik, atau D. Hepatitis B kronik. Di sini jawabannya adalah sirosis hati dekompensata. Kenapa? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Di sini kita bisa menandai beberapa kata kunci. Yang pertama, dari pemeriksaan fisik dan juga dari keluhannya, pasien adanya muntah dan BAB berwarna hitam, berarti ada hematemesis melena. Lalu adanya ikterik, ginikomastia, dan spider nevi. Pada pemeriksaan labnya, ada SGPT, SGOT meningkat, tetapi meningkatnya tidak sangat drastis, lalu albumin yang rendah, dan HbSAg-nya yang reaktif. Apa tanda-tanda dari kata kunci ini? Nah, kata kunci tersebut mengarahkan pada suatu penyakit yang dinamakan dengan sirosis. Sebenarnya sirosis ini memiliki perjalanan penyakit yang cukup panjang. Akan tetapi pada sirosis ini etiologinya adalah salah satunya akibat dari hepatitis B. Hepatitis B kemudian berjalan menjadi sirosis. Nah, sirosis ini patofisiologinya melibatkan beberapa organ. Akan tetapi yang cukup dominan yaitu adanya hipertensi dari portal. Nah, hipertensi dari portal dan juga adanya penurunan fungsi hepar. Oleh karena itu, pada pasien dengan sirosis terjadi insufisiensi dari fungsi hepar. Oleh karena itu, didapatkan adanya albumin yang rendah, lalu adanya juga ensefalopati karena hepar tidak bisa mengeluarkan toksin-toksin dari tubuh. Lalu pada portal hipertensi, ini sebenarnya terjadi akibat adanya fibrosis daripada parenkim hepar. Adanya fibrosis pada parenkim hepar ini mengakibatkan vena porta yang berjalan melalui parenkim hepar ini juga mengalami kekakuan. Kekakuan pada vena porta mengakibatkan adanya sumbatan atau bendungan di vena-vena yang bermuara ke vena porta seperti vena splenalis, kemudian vena gastrika, vena esophageal, vena mesenterica, sehingga mengakibatkan timbulnya gejala-gejala seperti splenomegali, kemudian pada esofagus bisa didapatkan adanya varises esofagus sehingga bisa pecah dan timbullah hematemesis. Kemudian bisa terjadi juga hemoroid, lalu pada vena gastrika bisa pecah juga, timbul varises pecah, lalu nanti mengakibatkan manifestasinya adalah melena seperti itu. Ini merupakan gambaran dari fibrosis pada parenkim hepar. Nah, tadi kan sangat banyak sekali ya gejala-gejalanya, tapi ini bisa kita singkat menjadi sekasih, di mana S-nya itu splenomegali, erythema palmar, K-nya collateral vena, A-nya timbul asites karena hipoalbumin, kemudian timbulnya spider nevi, dan penurunan dari albumin dan globulin, serta didapatkan adanya hematemesis. Gejala sekasih ini timbul pada sirosis hepar yang dekompensata. Sementara pada sirosis hepar kompensata itu tidak timbul gejala sekasih. Oleh karena itu, karena pada pasien timbul gejala sekasih ini, maka jawabannya adalah sirosis hepar dekompensata.